Hampir sama kayak Irengel yang pertama, cuma bedanya ini agak sedikit ke kanan. Kalau tadi kan menyentuh ke Ruins lah, jadi praktekan ya. Sama siapa? Waduh, ini kayaknya bingung juga nih satu pemain dari Orange, di mana Sansan seorang diri terjebak di area gudang. Akan ada split push yang dilakukan oleh tim Livescape, di mana ada sedikit fake nades yang ternyata Dinosaurus front shoot-nya begitu bagus dan berhasil mendapatkan pecahan poin pertama. Knock and langsung dilakukan oleh Dinosaurus. Poin pertama untuk Livescape. Gopol saat ini sudah melewati daerah Rozok, tapi sepertinya dari Geek Fam Malaysia bakal bertemu dengan HVNB, di mana satu pemain mereka sedang melakukan healing di bagian dalam dari shelternya. Tapi dari QB sudah mulai memasak granat, lempar ke bagian atas, saling melemparkan granat, tapi ini granatnya kayaknya bakal matang banget, dilempar ke bagian depan, meletup dan memberikan splash damage karena dua pemain dari tim HVNB, namun belum ada yang knockout. Tapi granat kembali dilemparkan menuju ke bagian belakang dari batunya, masih belum bisa memberikan trade damage ke arah pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Ini perang utilities kayaknya. Ya sebenarnya banget. Lemparan utility dari masing-masing tim belum bisa basic satu knock, tapi akhirnya Saint membuka peperangan dengan basic satu knock dengan lemparan granat yang benar-benar on point buat ke arah tim HVNB. Betul, Pin terjebak di bagian bawah, berusaha merangkak, tapi ternyata mobil menghalangi jalur untuk masuk ke bagian dalam dari shelternya. Belum ada commit push yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Mereka masih berusaha untuk melakukan setup molotov, masih belum bisa mendapatkan satu pemain yang sedang terknockout dan merangkak masuk ke bagian dalam. Sudah mulai naik dan sedikit meretek, tapi ternyata ada tembakan. Masih ada covering fire yang dilakukan oleh G dari bagian lempengan, namun terkontrol karena ada dua pemain Geek Fam Malaysia yang menuju ke arah G. HVNB harus kehilangan satu pemain mereka yang menjaga di bagian luar. Ya, satu player terknockout dari HVNB juga sudah berhasil didapatkan, akan segera di-revive oleh rekan satu tim lainnya di dalam shelter. Sementara waktu ini dari HVNB Rebels juga akhirnya hampir saja tidak dilepaskan begitu aja karena udah mulai terdengar step yang dilontarkan oleh masing-masing player dari Geek Fam Malaysia. Dan kita lihat di sini dari QB juga sudah mulai memarkirkan satu vehicle yang masih terus mencari cara gimana caranya menumbangkan satu demi satu. Dan ngomong-ngomong menumbangkan, dari Livescape Storms hampir saja ditumbangkan oleh tim Infinity Mela, dan ternyata malah Infinity yang harus tertumbang satu playernya, yaitu seorang Mela. Ya kayaknya trade knock deh, karena dari Livescape juga knock out satu pemain mereka tadi, Dinosaurus untungnya masih bisa di-revive. Tapi kayaknya dari Logan bakal langsung tabrak menuju ke arah seorang Kato. Ada sedikit tembakan ke arah pohonnya, masih bisa berlindung di balik sebuah pohon. Dan Kato juga masih mendapatkan tempat perlindungan. Kato berhasil mendapatkan satu orang di sandwich kanan dan juga kiri, low HP, tapi masih bisa memainkan ritme dengan sangat bagus. Dan Kato one man show mendapatkan dua pemain dari Team Infinity. What a nice shot. Wow, Kato begitu aktif dan sangat agresif kali ini. Infinity mulai mendapatkan tekanan dan ada spray through the grass. Berhasil mendapatkan satu, tapi momen ini dimanfaatkan oleh seorang Ozzy untuk mundur ke belakang. Yes, wow, Infinity misalkan satu player terakhir, dan tapi dari tim Livescape, dari Dinosaurus juga terus nge-follow up pergerakan dari Infinity. Uzri dan juga menggunakan DPD, dan itu dia, that's it. Livescape berhasil bisa memulangkan satu tim untuk pulang ke arah lobby. Gila men, Livescape bermain dengan lebih percaya diri. Bahkan kali ini di arah yang lain ternyata Valdus juga sudah mulai peperangan di bagian dalam dari shelternya. Dari HVNB yang berada di bagian dalam ternyata mendapatkan sebuah gempuran. Dari atas ditahan sama Geek Fam, dari dalam ditahan sama tim Valdus. Yes, tapi sebenarnya di sisi lainnya dari Alvirlo, rotasi yang dilakukan dengan menggunakan vehicle berhasil bisa di-cut oleh tim Joymi, dan sisi lainnya dari SVN 49, lalu ada Pin dari HVN, Loki, ada Lamborghini, ternyata bukan Lamborghini karena itu double N. Dan ternyata di sisi yang lain Aura, rotasi mereka terpotong. Satu pemain Aura harus direlakan dan dipulangkan ke arah lobby. Yes, dari Jaden juga terus menerima suppressing fire dari tim Orange dari seorang Pop berusaha menumbangkan satu player lagi dari tim Aura. Sementara itu ada counter spray juga yang dilakukan oleh seorang No Mercy, berusaha membalaskan lagi dendamnya ke salah satu player yang berhasil bisa dipulangkan ke arah lobby oleh tim Aura. Yap, kali ini Jaden masih bisa membuat wall smoke untuk menutup angle shoot dari arah Pop. Ada tapping manja through the smoke, masih belum bisa mendapatkan hit marknya karena Jaden masih cukup aman sejauh ini. Gila nih kayaknya sampai M4-nya habis baru di reload terus tembak dulu. Iya, lumayan loh win pajaknya. Ya, Oke, kita lihat dulu yang lagi mau perang. Granat dilempar tapi ternyata Jaden tidak siap dan granatnya berhasil mendapatkan dua pemain dari tim 2E. What a nice predict bomb dari seorang Jayadi kali ini, namun dia harus direlakan pulang karena terlalu lama follow up dari pemain-pemain Aura yang lainnya. Gila, itu nice banget prediknya, dia kokang taruh di pintu, dia kenok nggak apa-apa, yang penting granatnya ngenokin dua pemain. Sayangnya dua pemain Aura yang lainnya terlalu lambat dalam melakukan follow up atau angle shootnya nggak dapat, dan ternyata gak hanya Aura yang sedang berperang,
dari Gift dan juga EVOS juga sedang melakukan peperangan di mana EVOS berhasil memotong satu pemain yang sedang rotasi dari arah Hikfam Malaysia turun di pinggir pantai. Di spray begitu saja headshot dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. EVOS begitu membara hanya menyisa di jarak yang lumayan jauh dan Face Clan sudah mengamankan sebuah bebatuan dan cukup dekat dengan beberapa tim dan Nate lagi dan lagi kali ini granat yang akan menjadi MVP. Kali ini granat dari 2E yang berhasil menjatuhkan bahkan memulangkan Vintores dari Face Clan ke arah lobby. Yes, 2 granat dilontarkan dari tim Eagle Esports ke arah tim yang tepat berada di seberangnya. Ada lemparan smoke juga yang udah mulai di pop out dari tim Eagle Esports yang 2 player terknockout sudah masih bisa diselamatkan. Tapi di sisi lainnya juga lagi dan lagi granat dari Eagle Esports benar-benar connect banget, on point banget ke arah Face Clan. Yes, dan masih berlanjut ternyata fight-nya. Wall smoke yang begitu tebal juga sudah dikeluarkan oleh Eagle Esports. Mereka masih utuh keempat pemainnya dan kali ini mereka sudah mendapatkan 2 poin kill. Satu dari Face Clan dan satu lagi dari Aura tadi karena Jaden yang dipulangkan ke lobby. Dan ternyata ada tembakan yang mengganggu pertarungan ini di sisi yang lain. 2i, 2e jarak mereka cukup dekat. Kali ini Lamborghini bakal langsung tabrak. 2 mobil tabrakan menuju ke arah kompon dari 2e. Loki tumbang. Satu masih tertahan berada di bagian luar dari Smokey dan ada spray through the smoke kembali bukan dari seorang Guyen. Masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya dan sedikit menenangkan diri. Namun granat yang meletup berhasil mendapatkan Nguyen. 1 knockout dan Ferrari dipulangkan ke arah lobby. Ini chaos banget perang yang terjadi dan lihat. Face Clan bagaikan menonton sebuah film di bioskop. Tidak ada gerakan yang mereka buat untuk nge-push ke arah 2 tim ini. Hanya menjadi penonton setia dari balik sebuah batu. Yes, dan untungnya 1 player knockout dari Nguyen masih bisa diselamatkan karena masih ada Namshin yang berada di bagian bawah kempon ditempatin oleh tim 2E. Dan seorang Darli juga berusaha memasak lagi granatnya. Ini granat dari tadi dilontarkan oleh tim Eagle Esports. Bener-bener connect banget ke arah tim Infinity IQ maupun ke arah Face Clan. Yes, dan satu pemain mereka yang kenok masih bisa di-revive hanya di sebuah sniper tower. Tidak terlalu banyak hiding spot yang mereka punya. Dengan obstacle yang mereka punya saat ini, mereka sudah bisa menghalangi laju push dari 2i. Setuju banget, dengan obstacle seminim mungkin mereka masih bisa memaksimalkan obstacle yang minim. Dan di sisi lainnya ada lemparan utility yang terus dilontarkan oleh tim Face Clan karena kempon ditempatin oleh tim 2 dari seorang Namshin berusaha mengokang granatnya lagi karena bullshit. Lemparan granat, lemparan utility dilakukan mampukan mengonekkan dan ternyata tidak berhasil bisa mendapatkan 1 korban lagi. Betul, hanya sedikit cicilan damage aja, splash damage yang diberikan karena pemain dari Face Clan dan Bigetron. 2 pemain mereka tersungkur ternyata ketika sedang melakukan tabrakan ke arah tim Orange. Kali ini bahkan 3 pemain dari Red Aliens sudah mulai bonyok. Hanya tinggal 1 player lagi dari Red Aliens yang masih bisa bangkit. Sangat disayangkan sepertinya laju push yang dilakukan oleh Bigetron tidak terlalu baik tadi karena mereka harus kehilangan 3 pemain mereka. Yes, bahkan secara utuh sudah dipulangkan, Win. Setuju banget. Dan Nice sisi try. lainnya juga dari EVOS KF itu masih harus bisa berjuang lagi lebih karena di tengah gempuran dari Face Clan yang bakalan touchdown begitu aja dari seorang Microboy. Udah mulai melihat pergerakan ada lemparan utility berupa smoke juga untuk menutup angle vision. Tapi sisi lainnya ada kempon yang dilakukan push oleh tim Dingos MPX. Betul, bertemu dengan tim RSG, 2 tim Malaysia ini bertemu, 1 orang berhasil diamankan di arah dapur. Sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, ada PK Fire walaupun terlambat gak masalah karena bisa mendapatkan trade knock antara kedua tim ini. Bahkan ternyata Dingos berhasil memulangkan RSG ke arah lobby 11 tim dengan 25 orang yang masih bermain di menit ke-21. Wow, ini fight udah mulai pecah banget. Ibarat tadi perang, lihat Killfish terus berjalan, tidak berhenti dari Dingos MPX juga berhasil bisa nge-clear semua player dari RSG. Dan sisi lainnya di Face Clan dari seorang Korpai juga berusaha membuka angle vision yang lebih luas lagi, berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk masuk dalam timnya. Sama halnya dengan Join Me Easy, ternyata tidak semudah itu memberikan 1 knock, tapi justru pada Jaxi dengan mudahnya, dengan free shoot yang berhasil bisa memberikan 1 kill lagi untuk masuk ke dalam tim Aura. Yes, tapi sangat disayangkan tadi dari Join Me berhasil memulangkan last man standing dari tim Livescape, tapi it's okay, nice try untuk tim-tim Indonesia yang saat ini sudah dipulangkan karena kita masih ada 2 wakil ya. Masih ada Aura dan masih ada EVOS yang bertahan dengan persentase WWCD yang paling besar di antara yang lainnya, 48%. Untuk tim EVOS Reborn, dan sisi lainnya kita lihat dari EVOS bermain di area sekitaran bebatuan, ada spray nice. dengan Evo di seorang Maker boleh bisa 1 knock ke arah Guyen. Spray lanjutan di follow up lagi oleh rekan-rekan tim dari EVOS lainnya berusaha menghancurkan vehicle orang, gak kelihatan vehicle pun jadi.
Betul, dipaksa meledak pitilnya supaya memberikan efek ledakan dan memulangkan satu pemain yang sudah berhasil mereka knockout. Microboy pelanan pasti kontrol kanan dan juga kontrol kiri. Karena di bagian kanan bawah mereka itu ada Valdus yang berusaha memberikan distraction ketika mereka sedang fokus ke arah tim Eagle Esport. Yes, tapi sayangnya tempat yang ditempatin oleh EVOS itu nggak masuk dalam circle selanjutnya. Mereka ditunggu juga oleh tim-tim lainnya udah mulai touchdown karena drop zone, karena zona dan sisi lainnya di Dingos MPS dari seorang AP juga ada spray menggunakan Enver ke depan. Belum berhasil mendapatkan angle fish yang lebih luas, tapi justru malah ada satu player dari Orange Astro di target selanjutnya dari AP. Ya, ini banyak banget yang udah mulai berdempetan. Bahkan dari seorang Sings mendapatkan satu pemain dari Geekfirm yang sedang melakukan rotasi spray down ke arah bagian dan baginya. Gaspol bablas pol, tapi ternyata dipotong oleh tim Orange. Ya, sedang lemparan molotov juga ke arah bagian lower ground karena ada tim Orange, yaitu dari seorang Astro yang berusaha mengganggu pergerakan dari Valdus, ada Gewi dan juga Six yang ditugaskan untuk menjaga daerah sekitaran perbatasan. Tapi sisi lainnya juga Orange bahkan bisa nge-backup di bagian belakang dari Astro. Betul, ini Valdus sudah nggak bisa punya ruang gerak yang terlalu banyak lagi. Naik ke atas bakal kelihatan sama EVOS, ke belakang bakal kelihatan sama tim Orange, kiri dikit kelihatan sama EVOS lagi, mau ke kanan kelihatan sama siapa tadi? Kalau nggak salah di sebelah kanan ada Dingos deh kalau nggak salah. Dan masih ada Demrut dari Geekfirm Malaysia yang melakukan healing di bagian blue zone-nya. Sampai di posisi berapakah kira-kira healing dari Demrut akan maksimal? Karena dari Snipe sudah dipulangkan ke arah lobby dan Jexi juga berhasil mendapatkan Dingos, namun Jexi dipulangkan. Kali ini dari Geek sudah tidak bisa bertahan lagi, 6 tim saja yang tersisa. Aura harus tinggal 2 pemain. 1 player aktif karena Jexi sudah ter-knockout di bagian luar dari sniper towernya. Yes, dari Red juga sedang berusaha untuk nge-revive satu rekan tim yang ter-knockout. Di sisi lainnya dari EVOS juga smoke udah mulai di-pop out. Cukup tebal smoke yang dibangun oleh EVOS Ribbon. Di sisi lainnya Red Flash dengan molotov dan dengan satu top. Di sisi lainnya dari seorang Darby. Di target selanjutnya dan berhasil di finish begitu aja. Dan Valdus harus puas di posisi yang ke-6. Betul, dan wow! Laser dengan satu top dijadikan trading kan begitu saja oleh tim Orange. Di sisi lainnya di seorang Laser akan memberikan fight terus-terusan ke arah tim Orange. Dan lemparan molotov dan juga granat ke arah lower ground berusaha memborbadir pertahanan dari tim Orange. Betul, sudah ter-revive dan ternyata kali ini dari Astro bakal keluar untuk mendapatkan satu persatu pemain dari tim EVOS. Laser sudah berhasil touchdown, akan dilemparkan lagi Netsnya, tapi ternyata Microboy masih bersembunyi di balik sebuah smoke. Masih bisa memberikan backup fire ke arah 2 player yang sedang melakukan revive. Ada sedikit free fire dan akan diledakkan ternyata satu mobil yang ada di bawah mereka. Sudah mulai terbakar dan sepertinya revive sudah berhasil diamankan. Ini akan ada double pick yang dilakukan, namun masih ada backup fire dari pemain Orange yang lainnya. Ternyata dari seorang Ninplay masih bisa membackup dari arah luar dan Laser sudah mulai datang. Lempar tipis saja granatnya, masih belum bisa mendapatkan knockout ke arah satu pemain Orange yang ada di seberang batu ini. Yes, Nin masih menjaga bagian belakang dari seorang Astro. Tapi Astro bakal commit langsung sudah dapat satu knock, tapi bakal dicoba ditradingkan lagi oleh rekan tim dari EVOS Ribbon. Tapi sisi lainnya dari seorang Astro harus berdiam diri dulu, harus healing terlebih dahulu. Tapi di bagian belakangnya Nin benar-benar setia banget, benar-benar konsisten banget untuk nge-backup satu player dari Astro. Tapi Astro lagi dan lagi kembali commit dan akhirnya Astro berhasil bisa ditumbangkan oleh seorang Laser. Ayo cok, 2 tim Indonesia masuk di top 4 Indonesia. Indonesia. 3 top 3 buat Indonesia. EVOS bakal di-spray oleh seorang Ninplay. Tinggal last man standing dari tim Orange. Absen. Udah Ninplay diem aja dulu, jangan nembak. Dan ternyata Aura sudah mulai mendengar tembakan dari seorang Ninplay. Masih mindik-mindik bagaikan seorang sniper sang pencuri. Kali ini Ninplay bermain begitu tenang untuk menghadapi 2 tim dari Indonesia. Indonesia. Ayo hajar, habisin satu lagi. Ini harusnya Indonesia Chicken sih. Harusnya Indonesia Chicken. Ini Jack sih harusnya lihat ke belakang dikit aja. Ada Nin yang berusaha mengendap-endap, berusaha nge-backstep seorang Jaxi. Tapi Nin masih menahan stepnya itu. Sementara waktu ini kita lihat di sini Jaxi. Angle masih mengarah ke arah EVOS Reboard. Digeser dikit, jangan ngarah ke depan. Waduh, Laser sudah mulai maju. Apakah Jaxi bakal terpancing? Di belakang Jaxi ada Ninplay yang siap. Ninplay, bukan Ninplay ya, Ninplay. Dan siap menyambut seorang Jaxi. Jaxi sudah mulai bangkit. Aduh, Ninplaynya di belakang Jaxi, jangan sampai ikutan nembak. Dan sepertinya EVOS sudah mulai melemparkan granat ke bagian depan dan Microboy ter-knockout oleh Blue Zone. Jaxi, aduh itu Ninplaynya, ya ampun, menggemaskan. Gemas banget dan ternyata Jaxi diamankan oleh seorang Ninplay. Kali ini, Laser. Ketahuan, tapi ternyata Laser sudah melakukan healing. Oh my god, what happened ayah naon kumaha damang. 1-1-1, 3 tim tersisa, 1v1v1. 1v1 situation antara EVOS Reborn Aura, tapi No Mercy terbakar begitu aja. Oh no, harus segera healing.
healing. Ayo kamu bisa No Mercy, tunjukkan kekuatan Megazordmu yang datang dari jauh di pulau sana. Let's go No Mercy. Red Face masih esek-esek, masih melakukan proning, masih cukup bersabar. Sabar, tenang, panik gak? Panik lah. Gue panik banget ini ngelihatnya, harusnya Indonesia Chicken. Let's go. Let's go, di bagian kanan masih ada Ninplay yang masih bisa bertahan mengendap-endap. Ayo dong posisi ketahuan dari Ninplay. Ayo dua player terakhir dari dua tim yang berbeda dari EVOS dan juga Aura. Ayo bisa top 2 Indonesia. Let's go lah, top 2-nya Indonesia. Ini Ninplay-nya sabar banget mainnya. No Mercy akhirnya turun dari Sniper Tower karena circle-nya menuju ke arah seorang Ninplay. Masih bersabar, ternyata No Mercy berpindah ke bagian lantai 1 dari Sniper Tower-nya. Dan Red Face sudah mulai bergerak menuju ke arah sebelah kanan. Bergerak pelanan pasti, angle-nya tertutup dari arah sebelah kiri. Tapi Red Face gak tahu kalau No Mercy udah turun di lantai 1. Red Face masih ngira kalau No Mercy ada di lantai 2-nya dan Red Face jiggle kanan, kiri, tipis. Ya ampun, pukulan manja, tembakan manja. Disengat lucu. Masih godek-godek kanan kiri, free fire sedikit. Nggak panik ternyata Ninplay-nya dan dia takut kalau ada tembakan dari arah belakang. Ini nggak ada yang mau maju. Itu sikutnya kelihatan, palanya kelihatan. Itu pala pas sikut apa pala nggak tahu. Yang penting ada yang nongol tadi. Ada yang nongol tapi bukan cinta. Itu adalah sebuah lengan dari seorang Ninplay. Masih belum berani buat keluar. Ya ampun, gemes banget. Melebihi kegemasan dari Vania. Ups, jangan disebut. Kali ini dari seorang Ninplay. Masih bersabar, No Mercy juga masih esek. Sabar. Gak ada yang mau nembak duluan, gak ada yang mau bangun. Semuanya lagi rebahan karena udah jam malam. Dan ternyata ada lemparan panci dari seorang Red Face. Masih bermain-main panci rupanya dan sudah mulai ngedrop beberapa item yang tidak diperlukan. Panci sudah mulai ditaruh. Ini Ninplay gak mau bergerak, malah Bluezone yang bergerak. Aduh, Bluezone sedikit merepotkan ini. Dan Red Face pun masih di posisi yang sama, udah mulai ngeboosting tapi Bluezone-nya terlalu mepet. Ninplay sudah mulai mundur bersatu dengan kotak lalu ditembak oleh seorang No Mercy dan mulai bangkit dan winner chicken dinner untuk Indo Pride. Aura kali ini berhasil mendapatkan winner chicken dinner top 2 untuk Indonesia. Aura WWCD berapa?